Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini kami berasal dari kelompok 6 ingin mencoba mempresentasikan hasil pengerjaan proyek kami. Kami di sini kelompok 6-nya berasal dari Praktikum Cloud Computing kelas E. Dan sebelumnya kami ingin mempresentasikan kok pengerjaan proyek kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Trimeri Angelina Panjaitan, NIM 123180030 dan rekan saya. Saya Damadianto, NIM 44. Dan rekan saya lagi. Saya Rifka Canalisa Rahayu, NIM 123180062. Dan satu lagi rekan saya. Dan saya Kanigia Yudayana, NIM 105. Baiklah, untuk pembagian tugas dari kelompok ini, yang pertama saya sendiri, Trimeri, bertugas untuk mengerjakan web front-end-nya. Yang kedua itu ada Adam, bekerja untuk membuat database yang pertama, yang berisi menu makanan dan minumannya. Yang ketiga ada Chani, bertugas untuk membuat database yang kedua, yang berisi data pelanggannya. Terus kemudian untuk Rifka, yang bekerja di menyelesaikan Docker dan virtualisasi VM-nya, mesinnya. Nah, untuk kendala yang kami dapat selama mengerjakan proyek ini adalah yang pertama tuh memang yang pertama dan terakhir, bingung dalam penggunaan GCP-nya, Google Cloud Platform-nya, karena baru pertama kali bagi kami untuk mengerjakan di situ. Karena menggunakan khususnya di bagian port yang ada di dalamnya, fitur-fiturnya. Nah, kemudian solusinya ini kami dapat setelah kami berdiskusi sama Mas Revanda dan Mas Migi, yang akhirnya sudah berhasil diperbaiki dengan membuat rule di firewall-nya pada Google dan mengizinkan firewall pada VM-nya. Sudah, itu saja kendala dari kelompok kami dan solusinya. Berikutnya saya izinkan Adam untuk share screen. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan sedikit dari pengerjaan proyek kami, mendeskripsikan proyek kami seperti apa. Oke, baiklah, proyek yang kami buat ini adalah suatu sistem sederhana untuk sebuah rumah makan, di mana nanti sistemnya sendiri berada di cloud dan menggunakan dua database yang berbeda. Nah, pada database yang pertama itu nanti menyimpan data menu makanan yang terdiri dari nama makanannya, jenisnya. Di sini jenisnya ada dua, ya. Yang pertama itu ada makanan dan yang kedua itu ada minuman, beserta harga dari makanan dan minuman tersebut. Kemudian di database yang kedua nanti itu ada memuat data pelanggan. Nah, si data pelanggannya ini nanti terdiri dari nama, jenis kelamin si pelanggan, dan nomor HP pelanggannya. Selanjutnya. Nah, sistem yang kami bangun ini itu nanti berada di Docker yang terletak di server yang ada di VM. Nah, kemudian si VM yang kami gunakan ini berjalan dengan Ubuntu server. Untuk virtualisasinya kami menggunakan fasilitas dari Google, yaitu Google Cloud Platform. Nah, sistem yang udah kami buat ini nanti bisa diakses melalui link yang ada di PPT, itu ada http garing 34.145.25.191.28090 garing. Selanjutnya akan untuk pengeksekusian demo web akan dijelaskan oleh Chani. Saya persilakan. Ya, untuk ini adalah bentuk dari proyek kita, yaitu adalah Welcome to Kedai. Kita bisa melihat bahwa ada menu untuk makanan dan minuman, dan juga di bagian bawah ada menu untuk pelanggan. Nah, pertama untuk menu makanannya, kita bisa input produk. Kita misal makanan, kita kasih nama nasi kuning dengan harga 5.000. Nah, nanti untuk data ini nanti kita bisa edit, nasi kuning diedit, harganya diganti menjadi 7.000. Lalu setelah diedit, bisa di-delete. Nah, untuk bagian untuk pelanggan,
Ini sama seperti yang di menu, kita bisa menginputkan pelanggannya. Sebagai contoh nanti kita beri nama Adam, lalu untuk jenis kelamin perempuan dan nomor HP-nya 123. Dan ditambah. Nah, ini juga bisa diedit. Kita bisa mengedit bahwa oh ternyata Adam itu laki-laki. Nah, kita bisa mengedit untuk apa itu jenis kelaminnya dari pelanggannya. Nah, kita bisa diedit untuk jenis kelaminnya. Diedit Adam. Ya, diubah ke laki-laki. Nah, ini ternyata kok ada 2 Adam, yang perempuan tolong dihapuskan. Nah, sekian begitu saja demo singkat dari proyek kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh monggo balik ke Mary. Oke, terima kasih Chani untuk menjelaskan pengeksekusian demo websitenya. Selanjutnya ada Rifka untuk menjelaskan bagian VM dan tes Docker-nya. Saya persilakan. Ini data yang terakhir, ini sedikit ada perubahan tadi. Saya tes untuk mengubah. Jadi kita akan coba untuk mengecek persisten dari datanya. Jadi akan kita tutup Docker-nya, kita Docker compose down. Kemudian saya coba refresh, ini halamannya port udah tidak bisa diakses. Kemudian kita coba lagi dengan admin D untuk meng-create lagi Docker-nya. Nah, di sini masih ada datanya, terus coba saya hapus salah satunya datanya. Nah, kemudian saya sedikit jelaskan mengenai Docker Compose-nya. Saya coba untuk buka Docker Compose-nya. Nah, di sini Docker Compose-nya berisikan versi dari Docker-nya sendiri. Kemudian kita ada 3 service ya. Yang satu database yang pertama mengenai menu rumah makannya. Kemudian database yang kedua yaitu untuk pelanggannya, dan yang satu lagi untuk aplikasinya. Di sini saya membuat kontainernya dengan nama rumah makan DB, kemudian menggunakan default-nya MySQL dengan di sini sudah dibuat volume, kemudian ini dibuat database-nya, dan ini network yang kami gunakan, dan kami pasang database-nya, kontainernya ini di port 3301. Kemudian yang pelanggan juga sama, dia tersambung ke network rumah makan dan ditaruh di port 3302. Untuk aplikasinya, kontainernya kita buat rumah app, kemudian kita beri base URL-nya yang dari IP yang diberikan dari Google, kemudian kita depend on, kita masukkan kontainer dari DB-nya, jadi rumah makan DB dan pelanggan DB, kemudian kita hubungkan dengan rumah makan network, dan kita letakkan pada port 8090. Dan kita buat untuk Docker, untuk network dan volumenya di sini juga. Mungkin itu aja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Rifka untuk penjelasan dari VM-nya dan tes Docker-nya. Selanjutnya ada Adam untuk mendemokan remote VM dengan SSH dan tes persisten Docker-nya. Kepada Adam, saya persilakan. Oke, nah dari Rifka tadi udah nyoba ngeremote tapi dari laptopnya sendiri. Sekarang aku coba ngeremote dari laptopku ke server yang ada. Kita buka putihnya dulu. Kemudian untuk
Mohon maaf sebelumnya ada kan untuk makanya share screen-nya. Oh Share iya, screen-nya. lupa. Terima kasih. Udah keluar. Nah, kita buka putihnya. Oke. Dapat putih. Kemudian kalau untuk misalnya kita mau nge-remote SSH biasanya tinggal masukin IP di sini. Tapi ini karena kita nge-remote ke punya Google Cloud Platform, kita harus memasukkan private key yang ada, yang udah dibikin sama si Rifka. Nah, ini ada private key-nya, tinggal di open, kemudian masuk ke session. Kita tinggal masukin linknya tadi 34145 25 191. Nah, udah muncul, terus kita login. Nah, udah masuk ya, udah bisa. Sekarang kita coba kita pindah ke CD VM. Kita buka, ini udah terhubung ke servernya ya, udah ada untuk tampilannya juga, compose-nya juga ada. Sekarang kita coba di Docker compose down dan nah, udah di down. Kita coba di sini di refresh. Nah, dia nggak bisa diakses. Kemudian kita up. Dan. Nah, udah bisa. Data-datanya juga masih ada, nggak berubah, berarti menandakan dia volumenya udah persisten. Saya kira itu saja dari saya kembalikan ke Mary. Oke, terima kasih buat Adam untuk pengaplikasian remote VM-nya. Oke, saya kira itu saja ada presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya.